Untuk vlog kali ini kita mau membahas contoh soal perhitungan tentang cermin cembung. Nah, untuk rumus-rumusnya itu sama seperti cermin cekung. Nah, kita masuk aja ke contoh soalnya. Suatu benda setinggi 8 cm diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin cembung dengan jarak fokusnya 15 cm. Nah, artinya kita tulis apa yang diketahui dulu. Dari soalnya dia bilang suatu benda setinggi 8 cm, artinya H. Tinggi benda itu H. H itu sama dengan 8 cm. Diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin cembung. Artinya letak bendanya, jarak bendanya, artinya itu S, sama dengan 20 cm. Setelah itu, cermin cembung dengan jarak fokusnya 15 cm, artinya F-nya. Tapi karena di sini di cermin cembung, artinya fokusnya harus bertanda atau bernilai negatif. Ini harus diingat ya teman-teman, artinya kalau untuk cermin cembung, fokusnya itu negatif. Ya, kalau cermin cekung, positif. Nah, untuk menentukan sifat bayangannya, artinya kita harus cari dulu jarak bayangannya. Jadi kita cari dulu jarak bayangannya, pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S, tambah 1 per X aksen. Kita masukkan F-nya itu negatif 15, sama dengan jaraknya itu 20. Setelah itu kita tambah 1 per X aksennya yang kita mau cari. Jadi 1 per X aksen sama dengan 1/20-nya kita pindah, artinya ini tetap, jadi 1 per negatif 15, karena kita pindah jadi negatif 1/20. Setelah itu kita samain penyebutnya, ini 60, jadi ini dikali 4, ini dikali 3. Jadi 1 per X aksen, negatifnya bisa dinaikin, sama aja, jadi negatif 4 kurang 3 per 60, sama dengan negatif 7 per 60. Jadi X-aksennya kita balikin, 60 bagi negatif 7 itu sama dengan negatif 8,57 cm. Nah, sifat bayangannya gimana? Jadi sifat bayangannya, karena dia negatif, artinya maya. Ya, jadi kalau jarak bayangannya negatif itu maya. Nah, kalau maya itu selalu dengan tegak. Kalau dia nyata, itu sama terbalik. Ya, jadi kalau maya itu dengan tegak sifatnya, kalau nyata itu terbalik. Maya tegak, setelah itu kita lihat bahwa jarak bayangannya itu lebih kecil dari jarak bendanya. Tadi jarak bendanya 20, sekarang jarak bayangannya jadi 8,57. Artinya dia diperkecil. Kita tulis diperkecil. Setelah itu kita mau tulis letak bayangannya. Letak bayangannya itu karena dia negatif, jadi letak bayangannya itu di belakang. Jadi letak bayangannya itu di belakang cermin. Kalau dia positif, letak bayangannya itu di depan cermin. Setelah itu kita mau cari perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan itu rumusnya tuh M sama dengan ada H aksen per H sama dengan mutlak dari X aksen per S. Nah, yang kita ketahui itu ada X aksen dan S. Di mana H aksennya itu kita belum cari tinggi bayangannya. Jadi kita pakai rumus yang mutlak dari X aksen per S. Jadi kita tulis yang ini M sama dengan mutlak dari X aksen per S. Jadi X aksennya itu negatif 8,57 dibagi S-nya itu 20. Jadi ini negatif 0,4285. Karena dia mutlak, artinya negatif jadi positif. Jadi 0,4285 kali. Ya. Setelah itu yang ditanya adalah tinggi bayangan. Nah, kalau tinggi bayangan ini kita bisa pakai dua cara. Mau pakai M sama dengan H aksen per H, boleh, atau kita pakai H aksen per H sama dengan mutlak dari X aksen per S. Kita pakai rumus M saja, M sama dengan H aksen per H, karena kita sudah cari perbesaran bayangannya. Kalau mau pakai rumus H aksen per H sama dengan mutlak dari X aksen per S, itu juga boleh. Ntar hasilnya sama aja. Nah, M-nya yang tadi kita cari itu
0,4285. Di Hasen per H-nya itu tinggi bayangannya 8. Jadi Hasennya itu sama dengan 3,44. Kita bulatin jadi 2 desimal aja.